lagi. Aku live lagi. Apa ini? Bangun, bangun. Sahur, sahur. Udah jam sahur belum sih? Jam sahurnya jam berapa? 3:30. Udah bangun kocak. Santai. Guys, aku gak bisa tidur guys. Sebenar-benarnya. Tadi aku minum kopi. Aku minum kopi supaya lebih aktif hari ini. Kok nggak tidur? Aku nggak bisa tidur. Gak bakal dimarahin mami. Enggak. Soalnya kali ini aku udah izin. Yes. Soalnya kemarin tuh kan aku habis live yang terakhir kali tuh. Habis itu aku cerita ke mami, iya apa banyak yang nungguin live sambil sahur gitu kan. Terus kata mami, emang iya. Terus kata mami, ya udah selama bulan Ramadan boleh katanya. Tapi dengan syarat kalau misalnya besoknya aku nggak ada kegiatan. Jadi kebetulan besok aku tuh libur. Aku besok nggak kuliah dan besok nggak ada kegiatan JKT. Jadi terus kebetulan aku juga nggak bisa tidur kan malam ini. Jadi aku pikir ini adalah waktu yang sangat pas untuk live menemani kalian sahur, ya bukan? Kalian pada sahur pakai apa? Jujur aku belum bersih-bersih guys. Dari tadi aku cuma duduk-duduk di kamar doang. Terus makanya rambut aku tuh masih rambut show yang tadi. Aku belum pernah tau rambutnya diginiin. Biasanya tuh kalau misalnya diginiin sebelahnya juga jadi ada 2. Tapi kalau ini tuh sebelahnya diselip ke sini gitu. Bagus gak? Mungkin kapan-kapan kalau udah mulai setlist lagi aku mau coba rambut kayak gini di TWT, mungkin lucu kali ya. Kan dapat unit song lucu kan, coba no kue. Gimana sih dibilang orang tuh sama Katy? Sumpah Katy tuh bokem sumpah menurut aku ya. Katy. Gimana guys tadi host ada yang nonton? Jujur aku deg-degan banget tau guys. Pas diumumin event-event Ramadannya apa aja, terus ternyata pas aku ikut host, aku tuh udah kayak oh my god, ini sama sekali gak mungkin. Karena aku ngerasa tuh aku gak bisa ngelawak guys, ngerti gak sih? Kayak selama ini tuh kalau misalnya kalian ketawa karena aku tuh karena pure keasbunan aku aja. Aku tuh bukan tipe orang yang bisa punya banyak punchline dan segala macamnya gitu, tuh gak sih? Kayak nyiapin materi terus bisa lucu gitu tuh gak bisa. Jadi aku tuh agak deg-degan ya, tapi ternyata member lain juga deg-degan. Jadi aku merasa, oh aku gak deg-degan sendiri, jadi gak apa-apa. Apalagi kan host tadi bersama dengan teman-teman yang MC-nya tuh gar banget. Jadi aku pressure kayak, oh my god, aku sebenernya gak expect sih aku ikut show ini. Tapi terima kasih ya, ini adalah sebuah kehormatan. Terima kasih kita KJOT udah include aku di show ini. Terus mana show pertama Ramadan kan, jadi kan orang-orang pasti nonton, orang-orang berekspektasi. Tapi semoga tadi pada suka ya sama show-nya ya. Tapi jujur guys, tadi tuh abis show kepalaku tuh sakit banget. Tau gak sih kalau misalnya yang kayak kebanyakan ketawa terus kebanyakan senyum, itu tuh kayak mata terus kayak kepala sini tuh kayak uratnya tuh kayak ketarik gitu. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya jadi pusing kalau kebanyakan ketawa. Uratnya ketarik itu sih. Iya ya. Urat ketarik, tapi kayaknya bahasanya kurang keren deh. Kalau urat ketarik tuh kesannya tuh kayak jompo banget gitu.
jadi pusing ya. Saran menu sahur. Biasanya tuh kalau makan sahur tuh aku mau nanya nih ya, karena aku kan nggak ikutan sahur ya guys, karena aku tidak berpuasa. Biasanya tuh kalau misalnya orang sahur itu tuh langsung makan makanan berat atau kayak malah nggak mood makan makanan berat? Karena biasa kalau subuh-subuh apa ya, kalau saya bangun tidur terus ngantuk kan nggak mood makan ya biasanya, ya nggak sih? Tergantung orangnya, langsung makan berat, langsung berat banget. Ada yang bilang makan makanan berat banget biar ini ya stok ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian sahur itu kalian tidur lagi atau enggak? Jujur kalau misalnya aku ya, misalnya aku kan sering juga makan subuh-subuh ya. Kalau yang ngikutin live aku dari dulu, aku sering banget kayak masak subuh gitu ya. Aku makan, terus aku tidur. Terus tapi bangun-bangun sekitar kayak jam 11 tuh aku lapar lagi gitu loh. Jadi kayak mau sebanyak apapun aku makan, aku bakal lapar lagi paginya. Mungkin kalau misalnya saran makanan berat, nasi goreng. Karena nasi goreng biasanya kalau kita beli atau kita masak kan porsinya banyak banget ya guys, dan itu karbohidrat isinya. Jadi aku ngerasa kayaknya itu bisa jadi energi untuk seharian gitu ya nggak? Apalagi pakai ayam, tapi harus ada sayurnya juga, jadi biar ternutrisi gitu. Cipi tahu nasi ruwet? Nasi ruwet? Aku nggak tahu nasi ruwet. Aku pada dengar nasi luwet, iya gak sih? Nasi ruwet tuh apa? Dia maksudnya kayak ruwet. Di otak aku ruwet tuh kayak kabel ruwet gitu loh, kayak kelipet, keikat ruwet. Nasi ruwet, nasi. Oh ya nasi. Aduh kebentuk. Aduh, aku udah ngomong, aku tahu nasi luwet. Iya guys, nasi liwet deh. Udah sampai kepentok. Nasi liwet. Betul, bukan. Maklum guys, subuh-subuh. Ya pokoknya apapun yang akan aku omongin di showroom di IDN di IDN subuh itu pokoknya pasti nggak berbobot guys, dan aku bakal sering banyak salah ngomong, jadi kayak mohon maaf ya. Maklum subuh ya. Walaupun saya nggak berpuasa tapi subuh. Sering-sering IDN cek. Aku pikir-pikir menyesuaikan jadwal ya guys. Menurut Cepi mantap gak sahur pakai nasi padang? Guys, itu ada pilihan yang sangat tepat, karena nasi padang kan porsinya jumbo ya, terus enak. Jadi pengen nasi padang. Tapi emangnya nasi padang ada yang buka guys jam segini? Atau kalian udah beli dari semalam? Nasi padang, aku sekarang nasi padang. Kayaknya sekarang kalau misalnya kalian dengar sesama, perut aku udah bunyi deh. Guys, gimana dong? Aku lapar juga. Kalau dipikir-pikir sebenarnya aku belum makan malam guys. Tadi terakhir kali aku makan tuh malam sih. jam 7 malam nggak? Jam setengah 7. Itu termasuk makan malam atau nggak menurut kalian? Soalnya setengah 7 tuh nanggung nggak sih? Kayak abisnya aku lapar lagi, tapi aku belum makan. Aku tahu kenapa aku lapar, karena udah jam 3 guys. Jadi kayak makanannya udah habis di perut aku. Ya udah makan lagi, tapi nggak ada makanan, adanya Tenggo. Beneran guys, aku adanya Tenggo. Gimana kita makan Tenggo? Tapi aku nggak pengen makan manis. Sebenarnya aku punya daging babi sih. Tapi masa aku masak daging babi nemenin kalian sahur, tapi masa sahur nemenin kalian sahur sambil masak daging babi, kan kayak nggak sopan. Aku tuh selalu ngestok daging babi kalengan, tau gak sih? Itu enak banget guys. Buat kalian yang nonis, yang boleh makan babi, kan pasti tahu kan daging babi kalengan yang super enak itu. Aku tuh selalu ngestok. Jadi kalau saya aku lapar tuh aku kadang-kadang suka masak nasi goreng pakai itu, enak banget guys, sumpah. Tapi kan agak gak etis ya, aku nemenin kalian sahur tapi masak daging babi. Jadi kayaknya enggak dulu deh. Kayaknya aku pernah deh masak nasi goreng sambil live.
yang sambil dengar lagunya Kak Ayu Ting Ting. Katanya mau login. Itu semua cuma bercandaan aja ya guys, hanya bercandaan semata. Tahu gak sih guys, sebenarnya ini aku mau cerita kali ya, mumpung kalian mungkin lagi dengerin. Aku mau cerita. Jadi kan pas aku dikasih tahu aku bakal ikut host with host ini tuh, aku langsung mikir dong, aduh aku mau stand up comedy apaan. Aku tuh benar-benar gak bisa stand up comedy guys. Aku mendingan disuruh presentasi di kampus daripada disuruh stand up comedy. Kayak stand up comedy itu salah satu hal yang paling aku takuti di dunia ini gitu, karena aku nggak bisa ngelawak. Habis itu ya udah aku memikirkan dong beberapa topik. Sebenarnya tuh aku kepikiran banyak guys. Awalnya ide pertama aku tuh buat ngebahas tentang mahasiswi DKV, karena kan mahasiswi DKV tuh banyak banget kejadian yang komedi ya dalam menjalani kehidupan mahasiswi DKV ini. Seperti yang kalian lihat di tweet-tweet aku sering sekali menjadi badut DKV ini ya. Jadi aku pikir kayak itu menarik kalau buat dijadiin topik. Tapi aku pikir-pikir kayaknya bisa cari topik yang lebih bagus deh yang lain gitu. Tapi apa ya, terus kepikiran tentang banyak deh pokoknya kejadian-kejadian lucu gitu kan. Tapi kok rasanya kayak kurang. Terus aku mikir apa ya yang lagi dibahas orang gitu. Karena kan aku nggak berani juga ya kalau terlalu menyenggol sana sini gitu kan. Aku udah bertobat guys. Aku udah nggak mau, sebisa mungkin meminimalisir menyenggol siapapun, terutama JOT. Aku takut guys, aku nggak berani sumpah sekarang. Aku takut diomelin. Ya walaupun sebenarnya nggak diomelin juga sih, cuma saya kayak takut aja. Karena kan mengingat Ramadan tahun lalu aku udah terlalu jahat ya kayak sama kakak-kakak JOT. Aku udah terlalu kebakaran lah pokoknya tahun lalu. Jadi kayak tahun ini aku ingin bertaubat untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Jadi aku ingin mencari topik yang nggak terlalu menyenggol-nyenggol JOT gitu. Tapi susah guys, karena kan aku pilih topiknya tuh, ini tuh topik aku beneran baru siapin tuh semalam jam 3 pagi. Jadi literally kayak kemarinnya nih udah jam 3 pagi kan, sebelum aku nugas di mobil. Jadi aku abis pulang aku stay di mobil bikin materi stand up comedy guys, sambil searching gimana sih cara para kakak-kakak komika membawakan stand up comedy. Walaupun pada akhirnya aku nggak ngikutin cara mereka sih, pada akhirnya aku tetap ngomong dengan gayaku sendiri karena aku nervous. Tapi aku jujur suka banget nonton stand up comedy guys, terutama Kak Raditya Dika. Kak Raditya Dika aku suka banget nonton stand up comedy kakak, apalagi yang cerita cintaku, cerita sebelku, itu aku suka banget guys. Aku udah nontonin semuanya. Bahkan waktu itu tuh Kak Raditya Dika tuh pernah kayak apa ya, bukan membership sih, tapi pokoknya kalau misalnya jadi kayak membeli sesuatu bisa dapetin full episode cerita cintaku. Aku pernah beli guys, itu kayak menarik sekali. Aku senang sekali nonton Kak Raditya Dika. Terus waktu itu aku senang banget aku dikasih tiket sama Kak Raditya Dika. Makasih ya Kak. Walaupun aku belum pernah ngobrol secara langsung dengan Kak Radit, karena waktu itu abis stand up comedy cerita sebelumku kalau nggak salah, itu tuh Kak Radit sibuk sekali jadi aku nggak sempet ketemu. Tapi aku dikasih tiket, aku di DM sama Kak Radit. Baik banget guys, sumpah Kak Raditya Dika itu baik banget. Kayak seorang Kak Raditya Dika nge-DM Vioni JKT yang siapalah aku, ngasih aku tiket. Aku pergi sama adik aku waktu itu. Jadi aku sangat terinspirasi ya guys. Tapi aku menjadikan momen ini untuk pembelajaran ya, untuk belajar public speaking lebih lagi. Karena kan biasa kan kalau MC di teater kan udah sering gitu, tapi kalau ngelawak dengan sebuah materi itu kan sesuatu yang baru ya. Emang dalam hidup ini kita selalu belajar ya. Jadi diam, kami ketawa kok. Gak bisa gitu. Tante tadi bangun tidur apa mau tidur? Belum tidur Kak, aku belum tidur. Gak sahur sih, jujur sebenarnya aku lapar, tapi aku kayak malas-malasan. Baru pulang banget. Enggak, aku sebenarnya pulang dari jam, aku pulang dari jam berapa? Tadi aku nyampe rumah jam 12 nih kayaknya. Jam 12, terus aku gak bisa tidur. Aku nonton TikTok. Terus
hari ini tuh malam ini FYP aku tuh semua host with host guys. So kayak jadi ngakak-ngakak sendiri lagi gitu loh. Buat kalian yang baru join, tenang aja, aku udah izin sama mami aku buat live subuh. Kata mami aku selama bulan Ramadan gak apa-apa. Sama TL aku juga, iya kan? TL aku juga sumpah lewat mulu. Udah ada izin ya nih? Iya betul. Tapi kata mami aku cuma boleh live kalau besoknya nggak ada kegiatan. Kalau besoknya ada kegiatan aku nggak boleh live subuh. Soalnya mami aku ngomong, iya itu fans kamu pada khawatir tuh katanya. Emang iya guys kan khawatir sama aku. Nyoba puasa sebenarnya ya guys, aku tuh nggak pernah puasa yang kayak aku pernah puasa cuma selama bulan Ramadan. Aku tuh nggak pernah ikut yang kayak aku mau coba puasa juga. Aku pernahnya ikutan puasa Kristen, bukan puasa itu kan. Abis itu aku tuh nggak pernah coba yang kayak aku mau bertekad puasa, aku ikut sahur dan aku puasa sampai jam 6 sore tuh nggak pernah. Tapi aku tuh pernahnya misalnya nih kayak tadi tuh aku makan jam 7 malam kan, terus aku nggak makan lagi sampai besoknya lagi jam 6, ngerti nggak? Jadi kayak seharian nggak makan gara-gara aku bangunnya sore. Itu kan nggak termasuk puasa tapi ya guys, kayak itu nge-cheat, itu curang namanya. Yang soalnya aku tidur jadi aku nggak merasa lapar gitu kan. Aku kan bisa tidur bisa lama banget ya guys, seperti yang kalian tahu. Jadi aku bisa aja bangun kayak jam 7 malam tapi kayak belum makan dengan perut kosong. Itu termasuk puasa nggak? Enggak kan? Karena nggak ada doanya, ya kan? Itu jatuhnya lebih kayak ya nggak makan aja. Kalian tuh kalau sahur bersama keluarga gitu atau sendiri sih? Lapar guys. Sendiri. Oh, yaudah aku temenin ya. Sama keluarga. Wih, sama keluarga berarti ini suaraku kedengeran gak nih? Aku nanti ngomong-ngomong didengar satu keluarga lagi. Ya enggak? Guys, tunggu, aku terlalu lapar deh, aku harus ambil snack bentar ya. Thank you. Tenang aja guys, ini bukan sponsor. Ini bukan iklan, ini emang real. Kok endorse? Bukan. Ini tuh bukan, tenang aja guys, ini tuh bukan live untuk promosi Tenggo, bukan kok. Ini emang aku pengen makan aja coklat. Kebetulan aku suka banget makan Tenggo coklat ini. Tapi kenapa harus fresh? Tapi yaudahlah. Aku suka banget Tenggo yang ini guys, karena aku juga suka bread Tenggo yang kotak kayak gini. Tapi kan itu kalau udah dibuka susah ya buat ditutup lagi gitu. Jadi aku paling sering beli yang ini, yang coklat. Harus yang coklat atau enggak yang biru, yang warna vanilla itu. Karena itu ada zipnya, aku suka banget sumpah. Kadang-kadang aku suka bawa buat nyemil di dalam mobil saat makan. Tenggo. Enak banget sumpah. Kenapa ya Tenggo enak banget? Kayak dia tuh manisnya tuh enggak yang bikin haus gitu loh. Kan tau gak sih kadang-kadang suka makan manis yang kayak manisnya tuh nyampe di ujung lidah belakang yang kayak bikin haus gitu. Kalau Tenggo tuh enggak, coklatnya tuh kayak manisnya tuh pas gitu loh. Promo ini enggak, oh nggak promo, emang aku suka. Makanya aku seneng banget pas JKT bareng sama Tenggo, karena kayak yes, snack kesukaanku gitu. Gini ya guys. Selama live dia akan ada di sini. Keranjang kuningnya kak, tinggal diklik aja.
Tinggal diklik aja, lagi promo cuma hari ini aja, khusus sahur tanggal berapa? 7. Makasih kakak udah check out. Siapa yang udah check out tolong di komen-komen ya, dibantu di share ke teman-teman kalian. Ini Tango terenak sedunia ada di etalase nomor 48 ya guys. Lagi promo selama aku live aja. Keranjang kuningnya jangan lupa. Jangan lupa untuk tap-tap layar, tap-tap layar. Makasih. Makasih udah tap-tap layar. Ada hati beneran. Makasih untuk gift-nya. Saya mending sahur atau push rank? Sahur gak sih? Makan guys, kan harus pentingin kesehatan tubuh kalian. Apakah push rank bisa membuat kalian kenyang? Aku malah fokus dengerin Blooming. Kak Ayu, solois Korea yang paling aku suka, Ayu. Dari semua rasa Tango apa yang paling kakak suka? Wis, ini admin Tango ya. Ini yang komen admin Tango yang memancing ya. Dari semua rasa Tango, aku paling sukanya rasa coklat. Beneran guys ini. Tapi nggak dapat gantungan kunci, emang gantungan kunci di dalam sini ya? Ngantuk C, bobo dong kalau ngantuk. Halo C, halo. Kalian pada makan apa guys? Spill. Rekomendasi olahraga yang cocok untuk orang puasa. Apa ya? Semua olahraga rasanya ini ya, membutuhkan energi. Kalau misalnya energi keluar keringat, berarti bakal capek. Aku tahu, main catur. Catur tuh olahraga kan? Karena kalau main catur kan nggak perlu berkeringat. Push rank, semua orang push rank. Olahraga apa ya? Otaknya keringat. Golf, tapi golf tuh keringatan juga gak sih? Iya gak sih? Aku pernah ke tempat main golf, terus kayak gerah gitu loh, karena dia di luar itu kan, outdoor. Beratnya main catur ngangkat kuda. Lucu banget. Bowling kan indoor, iya bowling bisa juga sih. Olahraga apa yang gak keringetan? Berenang. Kalau berenang kan gak keringetan guys, ya udah basah semua. Guys, tadi tuh baru ngomong. Jadi sebenarnya ini nggak tahu sih sahabat-sahabatku si Frevicila, apa sih namanya, sahabat, apa sih nama grup kita?
Ya pokoknya Freya, Jessie, Ola, apa sih kemarin namanya kok aku lupa, aku ingetnya C gitu. Freviocila ya. Panjangan deh, nanti aku minta mereka bikin lagi deh. Freviocila tuh gak ini loh, gak gampang diingat gitu. Ya pokoknya kita berempat, kita tuh aku nggak tahu mereka udah spill atau belum, tapi kita mau pergi nginep. Kita mau pergi nginep guys bentar lagi. Dan kita akan melaksanakan blind box party. Akhirnya yang udah direncanakan dari akhir tahun kemarin yang gagal di jalani, kita akan jalani guys. Terus kan kita pada mau berenang kan, terus kan kita mikir ya, tadi kita habis ngomongin ini kita beneran mau berenang, tapi kan Freya puasa, kalau misalnya dia keminum airnya gimana gitu kan. Kita kan gak ada yang tahu kan apa yang bisa terjadi di kolam renang. Bisa jadi tiba-tiba dia kayak amit-amit oh gitu kan, terus keminum, itu jadi batal dong. Terus katanya tadi siapa gitu antara Ola atau Jessie ngomong, tapi kan itu nggak disengaja. Iya benar juga sih, tapi kan tadi capek ya si Freya. Tapi nggak tahu tuh jadi berenang atau enggak. Kaola bilang Cepio bisa bangun, benar juga sih. Tapi emang ngapain sih orang berenang? Jujur aku tuh orang yang jarang banget berenang guys. Aku terakhir berenang tahun lalu deh kayaknya, tapi itu pun karena nemenin Owen. Tapi aku nggak pernah berenang. Menurut aku berenang tuh repot. Tapi aku kagum dengan atlet renang ya. Ini tuh bukan berarti aku bilang berenang tuh jelek, enggak bukan kayak gitu ya guys. Tapi maksudnya untuk aku pribadi, aku tuh kayak kurang suka berenang. Karena berenang tuh repot menurut aku. Karena kita kan harus ganti baju renang, terus kita basah, terus kita kan harus bersih-bersih, harus mandi segala macem, terus tangan kita keriput. Kayak menurut aku itu terlalu repot, kayak abis itu harus mandi lagi gitu loh. Apalagi belum rambutnya nanti jadi kayak keset gitu kan kalau kena air kolam renang. Jadi kalau misalnya anak-anak JKT bisa berenang, tuh aku nggak pernah berenang sama anak JKT. Seingat aku sejauh ini, iya nggak sih? Nggak pernah berenang. Kalau sudah diajakin berenang, aku selalu kayak maaf aku nggak ikut. Dan aku nggak punya baju renang, karena aku nggak pernah berenang, jarang banget. Tapi dulu aku suka berenang. Kayak ini pendewasaan deh, iya nggak sih? Dulu aku suka berenang pas masih kapan ya, itu SD ya berarti. Karena dulu di dekat tempat rumah saudaraku tuh ada kayak tempat berenang besar yang tau nggak sih, ada seluncuran besar-besar gitu. Jadi seru kan, anak SD kan suka berenang ya. Dulu pas kecil aku suka, sekarang aku nggak suka. Tapi lucu ya, ada hal-hal yang dulu pas kita kecil tuh kita suka, tapi pas udah dewasa tuh udah nggak suka gitu. Ada nggak sih kalian yang kayak gitu juga? Kalau aku tuh dulu nggak suka berenang, sekarang nggak suka berenang. Terus yang kedua, dulu tuh aku senang banget pakai celana pendek, terutama jeans pendek. Sekarang tuh aku udah nggak suka pakai celana pendek. Aku pas kecil suka berus, sekarang udah enggak. Ya kan, banyak hal yang berubah gitu loh dari kita kecil sampai sekarang. Cia udah sahur, selamat sahur ya teman-teman. Semoga makanan yang disantap pada subuh ini bisa menjadi energi untuk seharian ini beraktivitas ya. Semangat guys, udah hari Jumat. Ini artinya besok libur. Oshi pertama sebelum masuk JKT48. Oshi pertama sebelum masuk. Maksudnya kakak nanya ke aku atau apa ini? Tapi nggak ada tanda tanyanya. Kalau Oshi aku sebelum masuk JKT, aku Ciselin. Aku nggak libur. Semangat ya yang nggak libur. Ini belum Jumat sih, belum ada TJF. Sabar. Ini masih jam 3:30 pagi udah ditagihin TJF aja aku. Sabar ya. Ya kalian expect TJF kali ini bakal agak malam lah ya, karena aku belum tidur jam sekarang. Aku akan bangun ya sekitar jam 5 sore nanti. Kadang-kadang tuh kalau misalnya aku belum upload, kemungkinannya ada 3. Pertama, aku belum bangun sampai sore. Yang kedua, aku lagi sibuk kegiatan. Yang ketiga, aku lupa kalau ini hari apa gitu. Jadi kayak mohon maaf ya, namanya juga manusia. Gitu. VC bulan ini kapan, Ce? Tunggu aja ya dari kakak Jot updatean. Ditunggu VC-nya.
Schedule tweet. Gimana sih guys cara bikin schedule tweet? Jujur aku tuh kayak gaptek banget asli. Aku juga pengen bikin schedule tweet supaya bisa kayak selamat sahur gitu kan. Terus kesannya kayak Fiani rajin banget. Padahal schedule gimana sih? Aku nggak sepanjang aku pakai Twitter seumur hidup aku nggak pernah tahu pakai schedule tweet. Gimana sih caranya? Biar aku kayak kata rajin gitu loh guys, kan harus kayak bantuin aku deh. Pakai web. Pakai web ya. Berarti aku harus login di website gitu dong. Aku harus ke kantor kalau gitu. Karena harus diloginin Kakak Jot. Aku nggak tahu password aku apa. Nanti deh kalau gitu, kalau misalnya repot, nanti aku minta Kakak Jot kalau ketemu aja. Jadi selama ini aku tweetan sama Kak Jut. Bukan gitu. Bukan berarti semua tweet aku tuh di-tweet sama admin, gak gitu guys. Senang aja, ini emang dari aku kok. Tapi repot juga ya kalau misalnya nge-tweet harus kayak minta approval gitu. Kayak misalnya, Kak aku mau nge-tweet ini, tolong di-tweetin ya. Itu kayak repot banget sumpah. Berarti ada yang di-tweet admin. Yang di-tweet admin itu adalah official JKT48. Sour bowl kamu mana sih? Ditunggu aja ya sour bowlnya. Pipi Cepion mulai mengembung. Emang iya. Tapi kalian tuh aneh tau. Kenapa sih setiap kadang-kadang tuh kalau misalnya aku lihat komen-komen gitu ya, ada yang bilang Pipi Cepio kembali, tapi ntar ada yang ngomong lagi Pipi Cepio menghilang. Terus balik Pipi Cepio kembali, terus sedetik kemudian Pipi Cepio menghilang. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya pipi aku kayak gini-gini gitu? Pipi aku setiap hari kayak kan setiap hari ya udah kayak gini aja. Kenapa kalian bilang pipinya kembali terus pipinya hilang, pipinya kembali, pipi hilang? Kayak maksudnya apa? Kayak aku ngerasa setiap hari kayak gini aja pipi aku, kayak nggak ada yang berubah loh. Sebagai aku yang ngaca tiap hari pipi aku di sini guys, nggak ada yang hilang, nggak ada yang kembali, nggak ada yang hilang, semuanya di sini guys. Soalnya aneh nih, misalnya aku event hari ini ya, dibilang Pipi Cepio kembali, terus besoknya aku perform lagi bilang Pipi Cepio menghilang, kangen Pipi Cepio yang dulu. Lah yang dulu baru kemarin tuh kebetulan tuh yang kalian bilang pipinya ada, ya gimana nih? Kadang-kadang aku kayak bingung ini maksudnya apa, tapi kayak ya udah nggak. Cepio sorry ya, sorry kenapa, belum lebaran, belum maaf-maafan, udah sorry. Udah normal sekarang. Maksudnya ada yang versi abnormal gitu. Aku gak ngerti kayak maksudnya apa. Kalian pasti ngerasain kan kalau misalnya kalian kurusan atau kalian gemukan, itu tuh kayak kita tuh sebagai kita yang ngeliat diri kita setiap hari tuh gak bakal kayak kelihatan jelas gitu loh, kecuali kayak drastis ya. Kayak waktu itu pas di era yang kata kalian Pipi Cepio itu kan aku adalah berat badan terberat aku ya seumur hidup, ini 50-an gitu. Terus jadinya, tapi aku nggak nyadar itu tuh terjadi gitu loh, karena setiap hari kan aku lihat diri aku di cermin dan aku ngerasa kayak ya udah nggak ada perubahan apa-apa. Terus pas ngeliat foto lama sama sekarang baru berasa gitu loh, ya nggak sih? Jadi kalau kalian bilang Pipi Cepio ada, Pipi Cepio nggak ada, tuh nggak ngerti guys. Jadi sebenarnya aku tuh kayak gimana sih bentuknya di mata kalian? Suara kurang kedengeran, emang ya? Sahur mie sama nasi, oke. Emang Indonesian banget ya. Udah nasi pakai mie.
sebenarnya nasi sama mie ya. Belum tidur belum. Wih, orang-orang udah pada bangun kali ini, makin banyak yang join. Hai, selamat pagi guys. Welcome to Fionis Live. Selamat pagi. Di tampilan kalian tuh kayak gimana sih? Kalau di tampilan aku ada jumlah followers baru. Di sini ada tulisan followers baru aku bertambah 207 orang. Guys, berarti kalau misalnya ada 200, sekarang udah 212. Guys, berarti kalau saya 212 orang join live aku dan dia nggak mengenal aku harus membuat first impression yang bagus nggak sih? Kayak aku harus kayak lebih, tunggu bentar, aku harus kayak lebih rapi-rapi dan lebih kalem gitu nggak sih? Halo semuanya, 200 berapa sekarang? 227 followers baru aku yang baru pertama kali melihat Fioni. Aku mau Jiko Shokai dulu ya. Halo semuanya, selamat sahur, selamat pagi. Aku mau Jiko dulu ya buat kalian yang belum kenal sama aku. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Hai, aku Fioni. Halo, sekarang udah 235 followers baru. Halo, 235 followers baru aku. Semoga kamu bisa menikmati live Fioni ini ya. Guys, tapi kok nambah terus sih? Tapi kayak cepet banget gitu loh. Ini error ya? Kayaknya aku gak yakin dia ada 200 orang yang tiba-tiba follow aku. Masa di Indonesia tiba-tiba ada 200 orang yang kayak aku mau follow Fioni IDN Live-nya, gak mungkin gak sih? Kayaknya error deh. Kayak gak masuk akal gitu deh. Mungkin aja, masa sih guys? Kayak orang gabut mana yang kayak gak kenal aku terus kayak follow gitu. Kayaknya dia kayak ngebug gitu ya aplikasi. Gak mungkin gak sih? Kayaknya nih ya, kalau aku jadi orang yang belum follow gitu, aku bakal yang kayak yaudah sahur tanpa tahu aku siapa, jadi kayak buat apa aku nonton gitu loh, karena aku nggak tahu dia siapa gitu. Terus dia kayak follow, kayak nggak mungkin gak sih? Atau jangan-jangan sama ini kalian belum follow aku? Jadi ini sebenarnya kalian. Atau kalian jangan-jangan follow unfollow. Abis kalian follow unfollow follow lagi ya biar masuk ke data ini ya. Gak mungkin sumpah 200 orang tiba-tiba follow aku, gak mungkin. Atau ini second account IDN Live kalian juga buat nambahin followers aku, tapi kalau ya makasih lah. Ada nggak unfollow terus follow lagi, bener-bener nggak apa-apa, yang penting tidak aku deh. Yang penting aku udah Jiko Shokai ya, siapa tahu ada ya 3 lah yang beneran baru follow aku, yang bukan unfollow terus follow lagi ya kan, biar notif makin rame. Makasih ya udah ngeramein live aku terharu deh. Maaf ya jadi ketawa. Salam kenal aku followers baru. Apa iya? Gak mungkin kamu followers baru, soalnya kamu udah komennya yang kayak gini-gini. Apa sih sebutannya? Kalau misalnya yang udah komennya gini-gini kan kamu berarti udah sering banget buka IDN Live kan? Aduh, sebutannya apa sih? Ini nih, yang si bos besar ini, tuan muda. Yang ada ini nih guys. Ini live sampai jam berapa? Nggak tahu jujur. Danin dulu aja. Aku followers baru, cek. Bohong. Itu adalah kalimat paling bohong yang aku dengar. Tahu nggak kenapa? Karena dia ngomong kayak gini. Aku followers baru, C. Kalau misalnya kamu followers baru, kamu akan ngomongnya kayak gini. Aku followers baru, Kak, gitu. Ketahuan bohongnya kalau manggil aku Cece, berarti kita udah deket. Kalau misalnya kamu followers baru pasti manggilnya kakak. Kamu nggak bisa bohongin aku kayak gitu.
Aku followers baru Kak. Nah, kayak gitu ngomongnya. Aku followers baru bukan. Emang aku setua itu. Maaf aku kayak terlalu berisik. Maaf ya. Maaf ya pada siapapun tetangga-tetanggaku di sini. Ini gift JKT show tuh gede banget ya guys. Di kalian tuh muncul gak sih? Pokoknya kalau saya ada nge-gift JKT gede, itu aku gak bisa baca komen kalian guys. Ketutup, auto ketutup. Muncul ya? Selayar sumpah. Itu setengah layar ketutupan gift itu aku gak bisa baca guys. Tolong kalau mau kirim gift yang lain aja, aku jadi gak bisa baca kalau yang gitu. Terima kasih ya. Aku followers baru Kak. Nah, ayo salam kenal ya. Kenalin aku Fioni JKT48. Ada yang komen sebenarnya nggak lucu sih, tapi kan karena menurut aku ini, kenapa menurut aku ini lucu ya, ada yang bilang muka kakak cantik, lucu banget sumpah. Maaf banget tapi ini kayak lucu banget, karena aku kayak nggak pernah dibilang muka kamu cantik gitu loh. Kayak kalau saya orang mah guys, kayak karena habis nontonin stand up aku jadi receh deh guys. Aku kayak gak pernah denger orang kayak ngomong ke orang lain, muka kamu cantik. Emang ada ya guys? Bukannya kayak, kamu cantik banget gitu gak sih biasanya? Gak pernah yang kayak dijelasin, muka kamu cantik. Muka kamu cantik. Tapi makasih ya. Biasanya aku kalau memuji orang tuh kayak, kamu cantik banget. Atau enggak, kamu imut deh. Gak pernah kayak, muka kamu cantik gitu, gak pernah. Makasih ya tapi ya. Aku followers baru Kak. Bohong. Aku udah gak mau percaya lagi. Halo Kak Fioni, salam kenal. Pada acting nih, pada acting. Aku lagi mau lihat komentar. Aku cepet banget. Ini motor juga gede banget nih, gift motor. Makasih ya Kak. Buset, ini nutupin semua komentar. Kaget ya udah ada motor lewat. Ini juga ini kok gift idea kok makin beragam ya ini guys. Kalau kalian gak geser buat ilangin komentar, berarti ini kayak muka kok ketutupan gift gini ya? Atau enggak ini nih, yang bos besar sudah datang, itu kan muka kok ketutup itu ya? Nih, tuan muda sudah nih, waduh, rame banget nih layarku. rame, buset. Guys, aku gak bisa apa-apa guys. Aku gak bisa komentar, aku gak bisa lihat mata aku. Rame nih. Hai, selamat datang ya di live Fioni. Receh banget. Maaf ya. Aku baru pertama kali nonton Idean Live. Wih, selamat ya untuk Sonichinya. Aku jadi gak bisa ngeliat guys kalau poni aku jelek. Tuh, bentar ya. Ini bukan poni barcode, ada yang bilang poni barcode, ini bukan poni barcode guys. Jadi kalau saya di JKT, kita sama kakak Herdu tuh punya kata-kata yang kamus-kamus kosakata yang cuma kita yang tahu. Jadi misalnya kayak gini nih, aku spill sedikit deh. Jadi cara komunikasi kita sama kakak rambut tuh kayak gini. Misalnya kan tanya, hari ini rambutnya mau diapain? Terus aku bilang kayak, aku mau dikuncir kayak gini, terus pakai poni blending ya. Jambang blending, kan ngerti nggak maksudnya jambang blending tuh apa? Jadi JKT tuh punya banyak jenis jambang. Kalau ini jambang biasa nih. Ini jambang biasa yang panjangnya tuh ini namanya apa guys? Bahu dagu. Kok bahu sih? Ya maaf, subuh disclaimer lagi.
Aku kayak nggak bisa di live subuh lagi. Iya, ini dagu lah namanya kan. Sorry. Jadi ini namanya jambang biasa karena dia sedagu kayak gini. Tapi ada juga namanya jambang panjang. Biasanya kalau jambang panjang tuh dia panjangnya tuh segini. Terus dia tuh kadang bisa dicatok masuk atau enggak di curly. Tapi kalau aku tuh paling seneng banget kalau misalkan aku di teater ya. Aku paling seneng tuh pakai jambang blending. Sampai Cigiri tuh pernah nanya kayak, "Kamu kok ada jambang tapi malah dibikin blending sih? Kan di mana-mana jambang tuh buat menutupi muka." Jadi ini buat tips ya buat para cewek-cewek atau cowok juga boleh yang rambutnya panjang. Kalau muka kalian bulat terus kalian pakai jambang, itu tuh bakal membuat ilusi muka kalian tuh lebih kecil tuh kan dibanding kayak gini. Ngerti kan maksudnya? Jadi Cigiri tuh mempertanyakan, kenapa kamu pakai jambang? Ada yang komen jambang sebau. Jadi kenapa kamu pakai jambangnya tuh di blending gitu. Jadi aku jelasin ya, jambang blending tuh maksudnya kayak gini guys. Jambangnya udah dipisahin kayak gini. Aduh, ketutupan bos besar. Aku harus gimana di sini ya? Ya udah, kalian ilangin tuh komentarnya buat lihat ya. Nih, jambang blending tuh udah diginiin, disisain kan udah diikat nih. Terus di blending ke sini kayak gini. Aku paling seneng jambang aku diginiin guys nih. Kenapa namanya blending? Karena dia maksudnya tuh dia ngeblend sama rambut belakang gitu. Nah, aku paling suka tuh pakai kayak gini. Makanya karena menurut aku tuh lebih rapih aja. Muka kita tuh bisa kelihatan semuanya gitu loh. Ngerti gak sih? Itu jambang blending. Nah, ini tadi kamu kan bilang ini poni barcode. Ini bukan poni barcode guys. Kalau poni barcode adalah ke depan semua dan tanpa terbelah dan rapih gitu kan. Itu poni barcode. Tapi kalau misalnya ini kita sebutnya poni AKB. Soalnya ini kayak poni Jepangan gitu. Kalau misalnya kalian lihat idol-idol Jepang, kan poninya suka kayak ngebelah kayak gini ya, terus memperlihatkan alis bagian sampingnya gitu. Jadi sebutnya biar gampang mau poni AKB gitu. Jadi kalau misalnya lagi duduk, poni mau diapain? Antara poni depan nggak pakai poni atau enggak poni AKB gitu. Terus hari ini tuh aku diselip sini belakangnya. Jadi di belakang sini tuh ada karet guys. Mungkin kalian mikir kayak, kok bisa sih member JKT perform rambutnya misalnya, aduh jelek banget maaf. Kalau nggak rambutnya nggak diapa-apain tapi bisa kayak stay, itu gimana caranya? Tetap kupingnya tuh tetap kelihatan kan. Biasanya kan logikanya ya, kalau misalnya kita habis gerak-gerak kan rambutnya keluar dari telinga terus kayak menutupi kayak gini kan. Caranya adalah diselip guys, diikat di belakang sini nih ada karet gitu. Karena rambutnya kan dipakai joget ya guys. Oh iya gitu caranya guys. Ini bisa jadi hacks buat kalian ya yang suka joget-joget juga. Kalau poni KLP gimana cek? Poni KLP aku tidak tahu ya kayak gimana. Sesuai hairstylist mereka ya. Selamat ya untuk KLP48 untuk lagu barunya Iwake Maybe. Keren guys, jangan lupa lihat performance mereka ya. Terus juga pakai seifuku baru kan, kayak seragam-seragam gitu, lucu banget deh. Lucu-lucu banget. Terus Hillary jadi center juga kan. Congratulations. Telat nggak Ci? Enggak kok. Aku mau ngapain lagi ya guys? Sebenarnya aku juga nggak membawa topik apapun sih buat live. Belum ngantuk lagi. Entah kenapa akhir-akhir itu aku kalau saya minum kopi ya suka efeknya tuh terlalu kuat gitu loh. Bisa gede banget di JKT. Makasih ya. Makasih ya. Tasya ya. Entah kenapa, mungkin karena aku tuh jarang minum kopi ya akhir-akhir nih. Maksudnya sebelum akhir-akhir ini. Jadi seminggu ini aku sering minum, tapi sebelumnya lagi tuh aku jarang minum. Jadi sekalinya minum tuh efeknya tuh kuat banget gitu loh. Aku bisa kayak jam 6 pagi belum tidur. Udah tidur kok.
nanti mami aku lihat. Udah tidur guys, udah tidur. Aku udah tidur, cuma hari ini aja aku belum tidur karena mau temenin kalian sahur. Karena kemana aku nugas, nggak apa-apa dong kalau nugas, kan udah mau sidang. Ih, bentar lagi aku sidang visual guys. Guys, aku mules deh kalau mikirin sidang. Ini lagu enak. Tapi belum sidang akhir, tenang aja. Sidang akhir aku masih kayak ya beberapa bulan lagi. Tapi aku udah mau sidang visual guys. Guys, harus doain aku sumpah. Mohon doanya ya. Kayak literally minggu depan tuh kata temen aku udah minggu terakhir buat bimbingan guys. Aduh, aku takut banget. Aduh, aku kalau mikirin sidang aku bakal kayak stres banget sumpah. Semangatin aku ya guys, tolong doain aku ya. Itu langsung stres, langsung migrain. Terima kasih ya untuk semangatnya dan doa-doanya. Aku yakin kalau misalnya disemangatin sama kalian, aku pasti bisa melalui ini. Terus aku nggak tahu ya kenapa. Ini nggak pernah ada yang ngomong sama aku, tapi ini aku yang mengalaminya sendiri. Kenapa nggak ada yang pernah ceritain ke aku tentang hal ini? Kenapa ya buat kalian yang udah lulus kuliah atau lagi masa-masa skripsi gitu ya? Hitungannya ya ibaratnya aku lagi skripsi lah ya, tugas akhir gitu kan. Kenapa kalau kita lagi mau ada kewajiban untuk mengerjakan tugas, itu tuh kegiatan lain tuh jadi menarik banget ya guys. Seumur umur tuh aku nggak pernah ngerasa ngeliat ke dapur terus ngeliat tumpukan cucian piring aku jadi tertarik buat nyuci itu dibanding ngerjain tugas aku. Atau enggak tiba-tiba aku kayak pengen vakum kamar deh dibanding ngerjain. Terus atau enggak tiba-tiba kayaknya lebih pengen jogging deh. Ngerti gak sih? Kayak hal-hal yang menurut aku tuh gak menarik jadi menarik sumpah. Tapi apapun menarik kecuali ngerjain tugas itu guys. Kenapa ya guys? Itu kenapa ya? Aku gak tahu kenapa bisa kayak gitu. Terus tiba-tiba kangen teateran lah. Terus tiba-tiba aduh kayaknya aku pengen merapikan rak buku aku. Atau gak kemarin tiba-tiba pengen menyikat toilet gitu kan. Kayak semuanya jadi menarik guys. Tapi kerjain tugas itu gak menarik tiba-tiba. Padahal kan harusnya ngerjain tugas tuh lebih gak menguras energi dibanding aku nyikat toilet gitu kan. Ya gak? Bayangin nyikat toilet kan harus nunduk-nunduk ya. Terus pegel. Itu kayak bakal 10 kali lebih capek dibanding aku duduk di meja terus aku ngerjain. Tapi kenapa terlihat lebih menarik nyuci kamar mandi dibanding ngerjain tugas? Terus tiba-tiba udah ini aja nih, udah mau sidang aja tiba-tiba, waduh kenapa waktu cepat banget berlalu tiba-tiba. Emang kalau misalnya udah mahasiswi akhir tuh ada kayak mode 2 kali speed gitu kak, jadi kayak lebih cepat gitu. Godaan setan. Saya bilang godaan setan. Aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya. Dan gak ada yang pernah kasih tau aku. Harusnya kan pas aku bilang aku masuk ada yang ceritain ya, biar aku bisa mengantisipasi. Jadi aku bisa kayak enggak, aku harus ngerjain, aku nggak boleh nyikat toilet gitu kan. Terus kalau misalnya abis ngerjain tugas tuh berasa kayak aduh aku habis ngerjain sesuatu yang berat banget nih, aku harus self reward gitu. Tapi satu sisi juga aku merasa kayak kayaknya terlalu early deh kalau buat self reward sekarang. Tapi jadi kayak aku merasa ya ada dua Vioni yang berdebat gitu dalam diri aku. Kayak kamu kan udah ngerjain tugas misalnya 6 jam nonstop, kamu boleh lah self reward beli Sylvanian. Tapi satu sisi aku bilang nggak boleh, kamu baru boleh beli Sylvanian kalau misalnya kamu udah selesai sidang. Masa nugas 6 jam aja kamu harus self reward? Ngerti gak sih? Tapi dalam hatiku kayak nggak bisa, aku capek, aku harus memanjakan diriku. Tapi satu sisinya kayak nggak bisa, kamu harus lebih keras dengan diri kamu. Jadi aku ikutin yang mana ya guys? Tugas 6 jam
Iya, kemarin aku pas kerja kelompok sama temen-temen tuh dari jam 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dari jam 2 siang sampai jam 10 malam sampai kafenya tutup. Itu nonstop kita di kafe. Soalnya enaknya ya, sebenarnya enaknya di kafe tuh karena mungkin aku masuk di kafe juga salah satu faktornya karena aku suka gambar gitu kan. Jadi walaupun ngumpulin niatnya setengah mati, tapi sekalinya udah mulai sebenarnya tuh aku senang. Sekalinya udah mulai tuh nggak bisa berhenti gitu loh sebenarnya. Tapi emang titik awal untuk memulai itulah yang sulit. Padahal mah kalau udah dikerjain kayak oh seru-seru aja gitu. Tapi memulainya itu sangat sulit ya. Jadi kalau misalnya anak di kafe ngerjain tugas 6 jam nonstop tuh udah kayak hal yang biasa karena kita enjoy ngerjainnya juga gitu. Dan emang kalau tugas di kafe kan butuh waktu yang lama ya. Abis sketsa harus di line art, abis di line art harus diwarna, abis diwarna harus di render. Meski stepnya tuh banyak gitu loh. Untuk menjadikan satu ilustrasi tuh stepnya banyak dan butuh waktu yang lama. Tapi seru. Tapi ngumpulin niatnya itulah. Jadi aku lebih memilih menyikat toilet. Yoni versus Alvaria versus Cecep versus Tantri. Ada yang bilang gitu. Iya kali ya. Jadi kayak ada kepribadianku tuh pada kayak gitu guys di dalam diriku. Berisik ya. Komenku nggak muncul kok kak, muncul. Tapi kamu kebanyakan self reward. Oh no. Tertampar oleh komentar fakta. Iya lagi guys, aku kebanyakan self reward deh. Tapi bagus dong daripada aku stres. Kalian lebih pilih aku stres atau aku self reward? Nyari alasan. Tertampar fakta. Iya lagi, tapi kadang-kadang aku nyadar tau kayaknya aku kebanyakan jajan deh. Aku rasa ya. Tapi nggak apa-apa, biar kita menjalaninya bisa nggak stres ya guys. Bawa enjoy aja sih, betul. Hidup tuh cuma sekali, kenapa nggak enjoy? Sayang, mubazir hidupnya. Kalau misalnya udah hidupnya cuma sekali, umur juga ya sulit lah ya sekarang kalau mencapai 100 tahun. Ya jadi di hidup yang kira-kira kurang dari 100 tahun ini kita harus enjoy guys. Kapan lagi kehidupan datang kepada kita, ya nggak? Genzi banget. Kenapa sih? Aku kan cuma ngomong, kenapa dibilang Genzi? Walaupun emang iya sih. Bangga menjadi Genzi. Enjoy life, betul. Tapi aku lagi sakit. GWS. Get well soon. Sekarang tuh kalau misalnya ngomong GWS tuh kesannya kayak GWS gitu ya. Karena GWS tuh kadang-kadang suka dipakai buat orang-orang yang kayak stres juga kan. Misalnya ada yang berulah kayak GWS dah lo gitu kan. Jadi sekarang tuh kalau ngomong ke orang yang sakit GWS tuh kesana tuh kayak sarkas gitu loh. Jadi aku kan ngomongnya get well soon. Itu kan kayak lebih tulus ya kadang-kadangnya ya. Get well soon ya kak, semoga cepat sembuh. Kayak singkat banget, iya kan? Kayak kamu kok dingin banget sih ngomongnya kayak GWS gitu. Coba cerita apa deh yang seru. Lah menurut kakak ya tadi aku ngapain nih kok bukan cerita. Ya bener-bener aja deh. Gimana ceritanya deh yang seru. Terus dari tadi aku ngapain? Masak. Jangan bikin saya emosi ya kak. Maksudnya apa ini? Tadi aku ngomong udah mau berburu
ini? Nggak, ini nih ciri-ciri nggak menyimak kalau saya lagi di kelas nih. Sabar puasa, oh ya sabar. Maaf ya kepancing emosi. Sabar. Fiona bisa marah? Enggak, aku nggak bisa marah guys. Aku tadi cuma kayak bertanya. Kan tadi aku nanya kan ngomongnya, aku ngomongnya kayak terus emangnya tadi aku ngapain gitu. Itu kan pertanyaan, sebuah tanda tanya, bukan sebuah amarah. Bona, benar. Real or fake? Sahur C, ya sahur sama sahur ya guys. Cepio cerita pas lagi di teater. Maksudnya apa? guys, ini udah subuh guys. Tolong jangan berikan aku pertanyaan, aku nggak ngerti. Cepio tolong ceritain pas lagi di teater. Bisa lebih detail gak? Maksudnya apa? Pas di teater apa nih? Pas latihan kah? Pas tadi kah? Show atau apa? Wajar cewek lagi jam-jam ngelantur. Iya sih, jadi kayak bukan cuma aku yang ngelantur, tapi kalian yang komen juga ya. Oke, dimaklumi, kita bersahabat ya guys. Ayo, salam sama tangan aku. Kita bersahabat ya. Jabat online. Handshake online ini guys namanya. Halo, selamat lebaran. Selamat lebaran. Selamat menunaikan ibadah puasa. Belum lebaran ya guys ya. Coba kasih aku emoji yang kayak gini, biar aku berbalas tidak searah seperti ini. Akhirnya handshake lagi. Iya nih buat kalian nih yang nanyain Kak JKT handshake nih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tolong dibalas juga ya. Kalian udah minta handshake tapi nggak dibalas, ntar aku bertepuk sebelah tangan, ini namanya. Selamat handshake. Terima kasih udah kirim emoji. Keren. Kenapa ada yang kirim emoji kayak gini? Kamu disuruh handshake, ada yang kirim emoji batu lagi, maksudnya apa? Nggak boleh berisik. Kayak terlalu gede deh ngomongnya. Cukup, udah, emojinya udah cukup. Makasih ya guys, makasih untuk emojinya. Aku nggak bisa baca komentar yang lain nih, jadi emoji semua nih. Aku harus ngomong apa kalau misalnya emoji semua? Aneh banget sama. Di sana hujan gak? Ada yang kasih emoji jelek nih, aku blokir ya. Nggak bisa lagi, gimana sih caranya? Maaf ya, kan aku nggak bisa blokir. Udah next time aku blokir kakak ya, tapi next time aja. Sorry, gaptek banget ya, kayaknya aku harus belajar lagi deh. Gimana caranya? Ya Allah, mau ngeblokirnya kagak bisa. Yaudah, jangan diulangin lagi ya, peringatan pertama itu. Semanggi. Katanya tadi ada notif, katanya bisa ini loh, bisa mute komen. Gimana sih caranya? Guys, bentar. Guys, siapa yang komennya mau aku mute? Tolong komen. Aku pengen belajar caranya gimana sih. Guys, tolong kalau misalnya kamu mau aku mute, bilang aku mau aku mute gitu. Coba ya. Tapi nanti nggak bisa balik dong kalau misalnya. Tapi nanti kalau misalnya aku mute kamu, nanti kamu bisa komen lagi. Ya enggak? Coba aku klik random ya. Kalau tiba-tiba kalian gak bisa komen, berarti kalian ke-mute sama aku. Bisukan.
Bisukan ya. Ini kayak bisa dipijat deh bisukan guys. Siapa yang mau aku bisukan? Guys, aku mau coba please. Tapi gimana cara balikinnya nanti? Guys, siapa yang mau aku bisukan? Aku coba ya, aku klik random. Maaf banget kalau kebisukan sama aku, tapi kan nggak apa-apa. Aku pengen coba, tapi semoga bisa langsung di unbisukan ya. Kan habis dibisukan bisa di unbisukan. Tapi kalau nggak bisa gimana? Nih Kahilmi Muzaki boleh nggak aku bisukan? Tapi kasihan gak ada avatar. Jangan deh, kasihan. Jadi deh, ntar kalau ada yang jahat aja baru aku bisukan. Kok kalian mau aja sih disuruh dibisukan? Tapi nanti nggak bisa di unbisukan. Aku takutnya kayak nggak bisa di unbisukan gitu loh. Jadi deh jangan, nanti aku nggak bisa lihat kalian lagi di komentar aku. Jadi nanti kalau ada yang jahat, nanti kita gerebek rame-rame ya guys. Misalnya ada yang jahat kayak, nih misalnya kalian lihat komentar jahat, kalian langsung kasih komen, Cepio yang namanya ini gitu. Nanti aku mau coba bisukan buat eksperimen kita ya guys. Ini namanya sosial eksperimen. Karena aku belum pernah coba bisu, karena aku penasaran banget kalau itu diklik tuh bakal keluar apa gitu loh. Woi, aku jahat katanya. Aduh. Nanti yang jahat mantanku. Waduh, maaf kak, kalau itu aku nggak bisa bantu. Ada yang bilang yang jahat mantanku. Waduh guys, kalau itu mah kita nggak bisa bantu ya guys ya. Itu mah derita sendiri ya nggak sih. Aduh maaf banget, kalau itu aku nggak bisa bantu bisukan. Kok jadi kayak aku yang akun jahat ya? Bisukan Cepio. Bisukan Cepio. Ih, jangan ada lagu, ntar ketahuan kumsih. Udah kembali guys. Jago nggak actingnya? Cut. It's a wrap. Udah selesai syutingnya. Dibungkam. DKV sama interior apa bedanya? Bedanya kalau misalnya interior ya interior. Nggak menjawab ya. Nggak menjawab ya pertanyaannya. Jawabannya nggak menjawab pertanyaan kakak ya, maaf banget. Tapi yang bisa dipastikan sama adalah sama-sama stres. Jadi kayak tapi bener dong, kan kakaknya nanya DKV sama interior bedanya apa? Ya sama-sama desain, tapi bedanya kalau interior. Emang aku salah? Bebas aja. Nah aku seneng nih kalau udah pasrah kayak gini. Bisukan, jangan dong. Nanti kamu yang ku bisukan ini. Kenapa sih namanya bisukan? Kenapa enggak? Tapi ya apalagi ya bahasa Indonesianya apa ya guys? Kalau misalnya mute gitu, bisukan ya. Kalau mute kan bahasa Inggris ya, diamkan.
Kok diam kan juga jelek. Bungkam. Benar guys. Kak Idean Live nih, kakak admin Idean Live kan bisa suka ngeklip live-nya member terus diposting di sosial media kan. Nih, aku punya ide kak, gimana kalau misalnya bisukannya itu diganti jadi bungkam? Itu tuh kayak lebih edgy gitu loh. Kalau bisukan tuh kesannya kayak kurang. Kalau bungkam tuh sana kayak nih ya, kesannya ya kalau misalnya bungkam tuh kayak, tapi kalau bisukan tuh kayak, kamu diam gitu ya, kayak lebih dramatis aja. Bungkam lebih berdamage tuh. Ada yang setuju juga kak? Setuju gak? Kalau bungkam tuh kesan tuh kayak, wah gila sih, kamu selamanya nggak bisa ngomong gitu, kayak kamu udah dibungkam. Tapi kalau misalnya bisukan tuh kayak kurang nendang gitu ya rasanya ya. Semuanya ada yang bilang semuanya diam. Senyapkan. Apa lagi? Aduh lapar lagi guys, waktunya makan ya. Nggak boleh pamer. Enak. Nih, yang bilang Freya mau live, guys, ulang ya. Halo guys, selamat sahur. Hari ini live aku kedatangan Freya. Siapa yang Freya Oshi, Freya Nation, Freya Warrior yang udah nungguin Freya live, bilangin guys di tweet. Kalian harus nge-tweet Freya live di Idea Nevioni. Sebentar lagi Freya akan datang, kita panggil dulu ya. Freya in frame dong Freya. Wede, selamat datang ya Freya. Nih buat tadi yang nyariin nih. Nih buat yang nyariin tadi ada yang komen, Cepio Freya mana? Nih Freya udah datang guys. Halo guys, aku hari ini lagi live ya, di live-nya Cepio yang sangat cantik jelita. Hari ini aku cuma mau menemani kalian aja sih, karena kalian pasti kesepian dan nyariin aku. Nyariin aku kan. Aku udah di sini bersama kalian. Public speakingnya harus bagus guys, karena Freya. Iya, aku akan senantiasa. Aduh nggak boleh ketahuan, ntar Freya jadi getar-getar. Aku akan selalu di sini bersama. Sumpah nggak kuat. Ulang cut. Nggak bisa semua. Sudah berisik. Aduh perut aku sakit guys, rasanya aku bisa ada abs sekarang juga. Lanjut ya. Fre, berdiri dong Fre, jangan setengah badan gitu. Oh ya, boleh, demi Cepio aku akan berdiri. Hai guys, jadi aku di sini lagi aku lagi mau melukis tenggo.
melukis tenggo dengan warna coklat karena menurut aku coklat itu adalah warna yang sangat menarik. Aku akan melukis. Siapa yang mau menemani aku di sini? Jiko Fre. Oke, aku akan Jiko. Si gadis koleris yang suka berimajinasi, tenangi hari mu dengan senyum karamelku. Hai, aku Freya. Gimana guys, jika aku udah semanis karamel? Udah ah, malas ntar dia komplain lagi kenapa sih bau-bau aku gitu. Udah Cuman ya guys, ini adalah stok showroomnya dan live-nya Freya selama setahun ke depan ya, karena dia udah muncul di live aku, dia kayak nggak bakal muncul selama ya 5 tahun lagi. Aduh udahlah guys, ketawa mulu makin gak bisa tidur deh. Cukup, enough, stop ketawa. Stop. Ada tamu. Ternyata selain Freya ada tamu lagi guys di sini. Ada tamu tak terduga yang sudah datang guys. Demi nemenin kalian sahur. Walaupun sudah tua, dia datang untuk menemani kita. Walaupun udah tua, dia tetap ingin menghibur. Jiwanya sangat jiwa-jiwa idol banget sih. Selamat datang Oba-san. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya. Selamat sahur. Sepertinya ini sudah, maaf ya, aku matanya Oba-san sedikit tertutup karena Oba-san mengantuk ya. Tapi tidak apa-apa karena Oba-san sudah menemukan ilmu idol yang bisa menghibur kalian semua. Jadi Oba-san akan berada di sini menghibur kalian. Wih, terima kasih Oba-san sudah datang. Oh my god, gak nyangka ada kedatangan Oba-san hari ini. Ya ampun, udah kedatangan Freya, kedatangan Oba-san. Gila banget sih, ini bintang tamu kita live pada pagi ini tuh kayak gong banget kalau katanya Kaola. Oba-san dan Freya. Two shot dulu, coba two shot. Fotoin guys, nanti tag ke Freya. Yeay, selamat two shot. Oba-san aja dapet two shot Freya, masa kamu enggak? Oba-san gak boleh ngomong gitu, udah tua gak boleh ngajak berantem. Oh ya, maaf ya. Oke, kalau gitu Oba-san katanya mau pulang dulu guys. Katanya udah tungguin cucunya di rumah, jadi kayak sayonara ne, mata aimashou ne, bye bye. Kasihan udah tua. Siapa namanya Oba-san gitu. Oba-san yang mau nyiapin sahur. Masih bisa nggak tuh sahur? ASMR. Guys, karena ada yang suka nonton ASMR gak sih? Beneran nanya, bukan ngelawak, beneran nanya. Karena kan dulu tuh aku pernah bikin konten ASMR ya, cuma kayaknya pada waktu itu ASMR tuh kayak belum mendunia gitu loh. Pengen deh bikin lagi. Kira-kira ada yang tertarik gak nonton konten ASMR? Aku suka banget soalnya. Aku tuh salah satu penyelamatku kalau misalnya aku gak bisa tidur adalah nonton ASMR. Kira-kira kalau berisik ini dia yang akan kita bisukan. Ada yang bilang berisik. Siap-siap kamu, aku bisukan. Coba ya kak, kita jadiin kakak eksperimen. Coba kak, bisukan. Oh, ternyata muncul kayak gini. Yakin bisukan penonton ini, penonton tidak dapat mengirim chat di semua live stream kamu. Tega gak guys kira-kira menurut kalian? Tadi dia komen kayak gini, tadi kan aku ngomong, siapa yang suka konten ASMR? Terus dia tiba-tiba ngomong, berisik
Terus aku pengen bisukan. Terus Susana gini, yakin bisukan penonton ini, tapi dia nggak bisa lagi ntar chat di live streaming aku. Kira-kira dia bakal sedih nggak guys? Tapi penasaran. Tapi nggak usah, dia kayaknya kurang jahat komentarnya. Nanti kalau yang lebih jahat lagi, kali ini kamu lulus ya dari bisukan aku. Nanti kalau ada yang lebih jahat lagi. Soalnya kalau di bisukan tuh kayak kita harus pikirin, karena dia tuh nggak bisa komen lagi guys selama-lamanya. Jadi kalau saya cuma ngomong berisik kayaknya nggak terlalu jahat, jadi nggak apa-apa. Kamu lulus seleksi ya, nanti next time kalau kamu lebih jahat lagi akan aku bilang bisukan. Bukan diblokir guys, bukan diblokir. Kalau diblokir kan kayak nggak bisa diblokir deh. Tapi nggak sih, bisukan doang. Bisukan tuh berarti dia kayak nggak bisa komen lagi gitu loh. Tapi aku penasaran banget gimana kalau kita membuka topik yang bisa memancing orang amarah. Setuju gak? Biar kayak kalian tuh langsung marah, terus aku bisa bisukan. Nanti ini mah kamu yang jahat. Ya dan ntar next time deh kita pakai ya fitur itu, karena kan fiturnya dibuat untuk dipakai ya. Ntar deh bisukan sih aku punya 2 akun. Oke. Nah ini dia guys yang gak menyinggung hati siapapun. Kak tulisannya apa nih? Floch, KFLOCH. Kak, aku izin pakai kakak buat sosial eksperimen aku ya. Hilang komennya, bentar aku cari dulu. Kak, aku mau bisukan kakak karena kakak punya 2 akun kan kak. Hilang lagi. Kak tolong komen lagi kak. Kak tolong komen lagi kak Floch. Bilang bisukan aku gitu, pakai caps lock biar kelihatan. Guys, kalian yang lain tunggu dulu guys, biar kita sama-sama lihat apa yang terjadi guys. Biar Kak Floch itu komen dulu. Kalian coba, kita tungguin dia komen dulu ya. Komen guys. Oh ini bisukan aku, dia bilang. Salah klik. Jangan sampai aku membisukan orang lain. Kak, kalau aku bilang kakak boleh nggak komen lagi? Oh nih. Guys. Oke, aku akan live report ya apa yang terjadi kalau aku bisukan. Jadi Kak Floch di sini katanya punya 2 akun, jadi dia bersedia untuk menjadi sosial eksperimen kelinci percobaan kita untuk kita bisukan. Aku akan klik ya. Bisukan. Yakin bisukan penonton ini. Penonton tidak dapat mengirim chat di semua live stream kamu. Ya bisukan. Loading. Wih. Guys. Wih. Ada tulisannya kayak gini guys. Dari Kak Floch itu tulisannya di bawahnya pesan dihapus. Wih. Kak, coba komen lagi Kak dengan akun yang tadi, bisa gak? Coba komen lagi, kira-kira aku penasaran dia kayak bakal muncul terus ada tulisan pesan dihapus atau dia nggak bisa komen sama sekali. Tapi gimana cara dia ngabarinnya ya? Aduh, lupa nanya lagi guys, kita tadi akun keduanya apa? Ya hilang dia selama-lamanya guys. Ya nggak berhasil deh sosial eksperimennya. Tadi kita nggak nanya dia akunnya apa ya nggak? Ya jadi nggak bisa komunikasi lagi sama dia selama-lama. Oh no, Kak maafin aku. Waduh, hilang dia Kak selama-lamanya. Ya hilang selama-lamanya guys. Ya nggak bisa uji percobaan. Ya nggak ada kesimpulannya dong kalau kayak gini. Ya udah memakan 1 korban lagi. salah ini ya, salah prosedurnya, salah ini kita. Harusnya kita sebelum kita bisukan kita tanya dulu akun keduanya apa. Jadi biar kita bisa ada kesimpulannya gitu loh. Waduh. Maaf ya. Waduh, udah dibisukan lagi selama-lamanya. Terlalu gegabah. Iya nih. Semoga tenang ya Kak akunnya, terbungkam. Kira-kira akun keduanya namanya sama nggak ya? Ya udah deh guys. Ya udahlah. Gimana dong? Ya udah, biarkan Kak Floch kita kenang sebagai pahlawan kita ya guys di ID. Maaf banget loh. Gak bisa balik deh kayaknya. Anak orang gak bisa balik guys. Aku kembali. Kamu bohong atau bener? Nama kamu bukan Floch.
Kak, nama kamu? Enggak, bukan. Itu bukan kamu. Tadi aku lihat kamu komen banyak sebelum si Kak Floch itu, bukan. Ya udahlah. Kan hidup akan terus berjalan ya. People come and go. Ini mah bukan people come and go ya. People come and diusir ini. Ya udah, maafin aku deh. Tanggung jawab. Gimana cara aku tanggung jawab? Udah hilang. Masa aku harus scroll lagi komennya ke atas buat unbisukan? Masanya nggak bisa riwayat akun dibisukan. Katanya dia bilang cek riwayat akun dibisukan. Gimana caranya lagi? Ya udahlah guys, nggak apa-apa, biarkan dia terkenang menjadi warrior, menjadi hero ya. Maafin aku ya. Semoga dia bisa komen dengan akun keduanya. Aduh, aku lupa lihat lagi tadi followersnya berapa kalau. Oh, tapi kan aku udah nggak hilang, cuma dia nggak bisa komen aja. Bukan kayak di blog terus akunnya kehapus kan, enggak ya, berarti masih aman. People come and mute katanya. Ada yang bilang people come and mute. Yaudah, nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Hilang jejak guys. Ya udah, itu berarti udah takdir dari Tuhan. Perlu korban selanjutnya nggak? Ntar aja next time ya. Kalau misalnya aku live lagi, kita cari korban lagi ya. Tapi kita harus bener prosedurnya. Jadi prosedurnya harus gini guys. Pertama-tama kita cari yang mau volunteer. Siapa yang mau dibisukan? Yang harus yang punya 2 akun ya. Harus punya 2 akun. Abis itu dia yang sendiri mengajukan diri gitu kan. Terus nanti abis dia ngomong aku, nanti kita bakal tanya dulu nih, kita ingetin username-nya siapa. Terus kita tanya nama akun keduanya apa, biar kita langsung tahu itu kakaknya. Jadi nanti kita bisa lihat apakah setelah dibisukan. Sebenarnya yang pengen aku cari tahu adalah setelah kita bisukan, dia tuh gak bisa komen atau dia bisa komen tapi tulisannya pesan telah dihapus. Karena tadi kan setelah aku bisukan tulisannya pesan telah dihapus, dia nggak muncul isi pesannya tuh apa gitu. Iya, harus ada step by stepnya. Eksperimen gagal, betul guys. Eksperimen kali ini gagal, maaf ya, nggak apa-apa. Nanti kegagalan adalah awal dari kesuksesan, jadi nggak apa-apa. Coba aku cek, coba di aku, bener nggak sih? Ntar aja lah, next live aja. Aku takut memakan korban lagi deh. Setiap satu live satu ya. Pokoknya setiap satu live akan ada 1 orang yang dibisukan oleh Kira-kira itu sebuah pencapaian bukan? Apa deh? Itu mah lama-lama fans kamu habis ya juga ya. Nanti tiba-tiba, guys, aku mau idea live ya, terus tiba-tiba aku nunggu. Kayaknya kok ada yang join tapi kagak ada yang komen. Ternyata semua fansnya udah dibisukan. Guys, udah jam segini guys. Kayaknya aku harus tidur gak sih? Menurut kalian? 18.000 orang juga gak ada yang komen. Iya, 18.000 yang nonton tapi kagak ada yang komen gitu. Kayaknya kalian yang post juga mau ibadah gak sih? Ibadah after sahur gitu ya. Kayaknya aku akan tidur deh. Sekarang aku merasa kayak mata aku agak panas gitu karena kebanyakan ketawa jujur. Dan karena aku masih pakai soft lens sebenarnya. Gak apa-apa gak kalau aku tidur? Tapi kayak agak party pooper gak menurut kalian kalau tiba-tiba aku tidur? Kita kan lagi asik. Tapi sebenarnya baterai aku lowbat juga udah 15%. Kan mau sholat subuh kan? Semoga live-nya bisa ini ya, bisa menemani kalian tadi selama sahur atau yang gak sahur, yang begadang. Jadi kalau gitu aku baca podium ya. Maaf ya party pooper, kayaknya terlalu ini ya,
terlalu patah gitu ya, nggak ada bridgingnya, kayak mau udahan itu kayak langsung guys aku mau udahan gitu. Ya udahlah ya, nggak usah banyak basa-basi, kita kan udah teman ya gak? Oke, daripada banyak ngomong yang kita bacain kita baca ini ya. Wih, terima kasih ya guys, aku akan bacain semua dari nomor 50 karena aku baik hati. Terima kasih Kak Galang, terima kasih Kak Bel, terima kasih Kak Bob Bob, terima kasih Kak Salma, terima kasih Kak Han, terima kasih Kak Mars, terima kasih Kak Triria, terima kasih Kak Faismum, terima kasih Kak Aldi, terima kasih Kak Pio, terima kasih Kak BRD, terima kasih Kak Irsyad, terima kasih Kak Rizky, terima kasih Kak Erf, terima kasih Kak Irsyad. Lah, ada 2 orangnya. Harusnya Kak Irsyad ini yang kita bisukan aja kan. Oh, beda orang ya? Sorry. Apanya beda guys, terus. Sorry. Terima kasih Kak Pion. sorry. Kirain 2 akun 1 orang. Aduh, hilang lagi. Sampai nomor berapa tadi? Oh, terima kasih Kak Fiona, terima kasih Kak Muhammad, terima kasih Kak Niko, terima kasih Kak Akumaru, terima kasih Kak Kriza, terima kasih Kak Dani, terima kasih Kak Ko Daniel, terima kasih Kak Bonan, terima kasih Kak Abimanyu, terima kasih Kak Mistogan, terima kasih Kak Iksan, terima kasih Kak Kuma, terima kasih Kak Glon, terima kasih Kak Dias, terima kasih Kak Denny, terima kasih Kak Dre, terima kasih Kak Andra, terima kasih Kak Yeremia, terima kasih Kak Syafiq, terima kasih Kak Mudidi, terima kasih Kak Rene, terima kasih Kak Iswari, terima kasih Kak Jesaya, terima kasih Kak Rais, terima kasih Kak Yanuar, terima kasih Kak Yonggi, terima kasih Kak Fatur, terima kasih Kak Dede Dona, terima kasih Kak Derry, terima kasih Kak Kim, terima kasih Kak Erlangga, terima kasih Kak Ojan, dan 3 besar podium kita. Nomor 3 ada terima kasih Kak Domlika, terima kasih ya Kak, ditunggu klip-klipnya. Yang kedua ada Kak Danis Michi Fritzi Only, Michi Fritzi ada yang main kesini nih. Dan yang pertama, terima kasih Kak Tasya ya, terima kasih ya Tas, weh akrab tuh. Terima kasih ya Sya, wes akrab banget Kak tuh kalau ngomongnya kayak gitu. Makasih ya untuk giftnya, terima kasih udah nonton, terima kasih yang udah temenin aku ngobrol. Semoga kalian nggak ngantuk ya, dan semoga kegiatannya lancar hari ini. Disclaimer, kalau misalnya aku nggak upload di GIF dalam waktu dekat, berarti aku masih tidur. Oke. Bye, selamat bobo atau selamat melanjutkan aktivitas. Aku mau ngecas handphone, bersih-bersih dan tidur. Bye, selamat istirahat. Terima kasih yang udah nonton dan giftnya. Bye.